Maksinten dan harimau kecil dari hutan. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang wanita tua bernama Maksinten. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Ia tinggal di sebuah gubuk reyot di pinggiran kampung, jauh dari rumah-rumah warga. Orang-orang di desa selalu menghindarinya. Mereka menganggap Maksinten aneh dan penuh misteri. Beberapa orang percaya bahwa ia memiliki ilmu gaib, sementara yang lain menganggapnya hanya seorang perempuan tua yang kesepian. Meski demikian, Maksinten tidak pernah mengganggu siapapun. Ia menjalani hari-harinya dengan tenang, mengumpulkan kayu bakar, menanam sayuran di pekarangannya, dan sesekali pergi ke pasar untuk menjual hasil kebunnya. Namun, kehidupannya yang sunyi itu berubah ketika suatu hari ia menemukan seekor anak harimau yang terluka di tepi hutan. Hari itu, Maksinten sedang mencari kayu bakar di hutan. Langkahnya yang tertatih karena usia tidak menghalangi semangatnya. Namun, di tengah perjalanan, ia mendengar suara rintihan pelan. Suara apa itu? Gumamnya sambil memperhatikan sekitar. Saat mendekati semak-semak, ia menemukan seekor anak harimau yang terluka. Bulunya kuning keemasan dengan corak hitam khas harimau, tetapi tubuhnya lemah dan napasnya tersengal. Kasihan sekali kau, nak. Siapa yang menyakitimu? Maksinten berlutut, mengulurkan tangannya dengan hati-hati. Anak harimau itu hanya menatapnya dengan mata lemah, tetapi tidak berusaha melarikan diri. Dengan penuh kasih, Maksinten membungkusnya dengan selendang dan membawanya pulang. Hari demi hari, Maksinten merawat anak harimau itu dengan penuh perhatian. Ia membersihkan lukanya, memberinya makanan, dan bahkan berbicara dengannya seperti seorang ibu kepada anaknya. Kau akan kusebut si Jaga, katanya sambil mengelus kepala anak harimau itu. Karena kelak, kau pasti akan menjagaku. Si Jaga tumbuh dengan cepat. Dari seekor anak harimau yang lemah, ia berubah menjadi harimau muda yang kuat dan gagah. Ia selalu setia menemani Maksinten, tidur di dekatnya saat malam, dan mengikuti kemanapun wanita tua itu pergi. Namun, kehadiran harimau di gubuk Maksinten segera menjadi bahan pembicaraan warga desa. Suatu hari, seorang pemuda desa yang sedang mencari kayu melihat si Jaga berkeliaran di sekitar gubuk Maksinten. Harimau! Harimau di rumah Maksinten! Teriaknya panik. Berita itu segera menyebar. Warga desa yang selama ini sudah mencurigai Maksinten semakin yakin bahwa wanita tua itu memang bukan manusia biasa. Dia pasti memelihara harimau jadi-jadian, kata seorang ibu dengan wajah ketakutan. Mungkin dia penyihir yang memanggil harimau dari hutan, tambah yang lain. Malam itu, kepala desa bersama beberapa warga berkumpul untuk membahas Maksinten dan harimaunya. Mereka sepakat bahwa harimau itu harus disingkirkan sebelum membahayakan desa. Keesokan harinya, sekelompok warga datang ke rumah Maksinten dengan membawa tombak dan parang. Maksinten, keluarlah! Seru kepala desa. Maksinten yang sedang duduk di beranda dengan si Jaga di sampingnya hanya tersenyum tenang. Ada apa kalian datang kemari membawa senjata? Tanyanya. Kepala desa menunjuk si Jaga. Kami tidak bisa membiarkan harimau ini tinggal di dekat desa. Ini berbahaya. Maksinten mengelus kepala si Jaga yang mulai menggeram pelan. Kalian takut padanya, tapi kalian tidak pernah takut pada kesombongan kalian sendiri. Harimau ini lebih tahu tentang kasih sayang daripada kalian. Seorang pria maju dan berbisik. Kita harus segera membunuh harimau itu sebelum terlambat. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, si Jaga berdiri tegak dan mengaum keras.
Suaranya bergema di seluruh desa, membuat semua orang mundur ketakutan. Mak Sinten berdiri dan berkata dengan suara lembut tetapi tegas, "Jaga, sudah waktunya kau kembali ke tempatmu." Si Jaga menoleh ke arah Mak Sinten. Matanya seolah berbicara. Wanita tua itu mengusap kepalanya sekali lagi, lalu menunjuk ke arah hutan. Tanpa ragu, si Jaga berbalik dan berjalan menuju hutan. Namun, sebelum menghilang di antara pepohonan, ia menoleh sekali lagi ke arah Mak Sinten, seolah berjanji bahwa ia akan selalu mengawasinya. Setelah si Jaga pergi, warga desa merasa lega, tetapi juga diam-diam merasa bersalah. "Mungkin kita terlalu cepat menuduh Mak Sinten," bisik salah satu warga. Namun, Mak Sinten tidak mengatakan apapun. Ia hanya tersenyum tipis dan kembali ke dalam gubuknya. Hari-hari berlalu, dan meskipun si Jaga tidak pernah kembali, warga desa mulai melihat perubahan. Mak Sinten tidak lagi dianggap sebagai orang asing. Beberapa orang mulai mengunjunginya, membawa makanan, bahkan meminta nasihat darinya. Mereka akhirnya menyadari bahwa wanita tua itu bukan penyihir, bukan pembawa petaka. Ia hanyalah seseorang yang lebih memahami alam dan kasih sayang dibandingkan mereka. Di malam-malam tertentu, saat angin berhembus lembut dari hutan, Mak Sinten sering duduk di beranda dan menatap kegelapan. "Jaga, aku tahu kau masih ada di sana," bisiknya. Di kejauhan, terdengar suara auman samar, dan Mak Sinten tersenyum karena ia tahu persahabatannya dengan si Jaga tidak pernah benar-benar berakhir. Tahun-tahun berlalu, dan Mak Sinten semakin tua. Rambutnya yang dulu hanya beruban kini telah sepenuhnya putih. Tubuhnya semakin ringkih, dan jalannya tak lagi sekuat dulu. Namun, ia tetap menjalani hari-harinya dengan tenang, merawat kebunnya, dan duduk di beranda menatap hutan yang menjadi saksi kisahnya dengan si Jaga. Desa pun berubah. Warga yang dulu takut padanya kini mulai menghormatinya. Mereka sering datang untuk meminta ramuan herbal atau sekadar mendengar nasihat bijaknya. Tapi, tetap saja, meskipun kini ia tidak lagi diasingkan, Mak Sinten tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Ia sering bertanya-tanya, di manakah si Jaga sekarang? Apakah ia masih hidup di dalam hutan? Apakah ia masih mengingat wanita tua yang dulu merawatnya? Jawaban atas pertanyaan itu datang pada suatu malam. Malam itu, langit gelap tanpa bulan. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan di hutan berdesir seperti bisikan. Mak Sinten duduk di kursi kayunya, menatap ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, sebuah suara yang sudah lama tidak ia dengar bergema di udara. Auman harimau. Mak Sinten tertegun, hatinya berdebar. Ia mengenali suara itu. "Jaga," bisiknya pelan. Dari balik bayangan pepohonan, muncul sosok besar dengan mata kuning yang bersinar dalam kegelapan. Tubuhnya jauh lebih besar dari saat terakhir kali Mak Sinten melihatnya. Kini, ia adalah seekor harimau dewasa yang gagah dan penuh wibawa. Si Jaga telah kembali. Mak Sinten berdiri perlahan, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tetapi karena haru. Si Jaga melangkah mendekat, lalu duduk di depan Mak Sinten, menundukkan kepalanya dengan hormat. Wanita tua itu mengulurkan tangannya yang keriput, menyentuh kepala harimau itu dengan lembut. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. "Kau masih mengingatku?" Si Jaga mengeong pelan, suara lembut yang tak sesuai dengan tubuhnya yang besar dan kuat. Seolah-olah di hadapan Mak Sinten, ia masih tetap anak harimau kecil yang dulu ditemukan di hutan. Namun, kebahagiaan pertemuan mereka tidak berlangsung lama. Malam itu juga, Mak Sinten mendengar kabar dari warga desa bahwa ada sekelompok pemburu yang datang. Mereka telah beberapa kali melihat jejak harimau besar di sekitar hutan dan berencana menangkapnya. "Harimau itu pasti
pasti berbahaya. Kita harus memburunya sebelum dia menyerang desa," kata salah satu pemburu. Masinten tahu mereka sedang memburu si Jaga. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan langkah tertatih, ia pergi ke hutan, diikuti oleh si Jaga. Ia harus menyembunyikan harimau itu sebelum para pemburu menemukannya. Mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan hingga mencapai sebuah gua besar yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. "Disinilah tempatmu, Jaga. Jangan keluar sampai aku mengatakan aman." Si Jaga menatapnya, seolah mengerti. Ia tidak ingin berpisah lagi, tetapi ia percaya pada Maksinten. Wanita tua itu mengusap kepalanya untuk terakhir kali, lalu berbalik dan berjalan kembali ke desa. Saat ia tiba di desa, para pemburu telah bersiap dengan senjata mereka. "Maksinten, kami dengar kau yang paling mengenal hutan ini. Katakan, di mana harimau itu?" Maksinten menatap mereka dengan mata tajam. "Harimau itu tidak berbahaya. Ia tidak pernah menyerang manusia. Biarkan ia hidup di hutannya sendiri." Namun, para pemburu tidak percaya begitu saja. "Kami tidak bisa mengambil risiko. Jika kau menyembunyikannya, itu artinya kau melindungi ancaman bagi desa." Maksinten tetap berdiri tegak. "Jika kalian ingin melewati hutan ini untuk memburu harimau itu, kalian harus melewati aku dulu." Warga desa yang dulu mengasingkannya kini melihat keberanian wanita tua itu. Mereka mulai ragu. "Benarkah harimau itu tidak berbahaya?" bisik salah satu warga. Maksinten tidak pernah berbohong, sahut yang lain. Akhirnya, kepala desa mengangkat tangan menghentikan para pemburu. "Kita tidak perlu membunuh harimau itu. Jika Maksinten berkata bahwa ia tidak berbahaya, kita harus percaya padanya." Para pemburu yang berasal dari luar desa akhirnya menyerah dan pergi. Sejak hari itu, warga desa mulai benar-benar menghormati Maksinten. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai wanita tua yang aneh, tetapi sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Maksinten sering kembali ke hutan untuk menemui si Jaga. Tetapi, ia tidak lagi membawa harimau itu keluar dari tempat persembunyiannya. Si Jaga tetap di dalam hutan, menjadi raja di habitatnya sendiri. Tetapi, ia selalu mengawasi Maksinten dari kejauhan. Hingga suatu hari, Maksinten yang sudah semakin tua duduk di beranda rumahnya, menatap hutan seperti biasa. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa suara alam yang damai. Di kejauhan, terdengar auman lembut. Maksinten tersenyum, menutup matanya perlahan. Malam itu, ia pergi dengan tenang, meninggalkan dunia ini dengan damai, ditemani oleh suara sahabat sejatinya. Si Jaga yang berada di dalam hutan meraung panjang, seolah tahu bahwa wanita yang pernah menyelamatkannya telah pergi selamanya. Namun, legenda tentang Maksinten dan harimau peliharaannya tetap hidup di desa itu. Setiap kali malam turun dan suara harimau terdengar dari hutan, warga desa tidak lagi merasa takut. Mereka tahu itu adalah suara si Jaga yang tetap setia menjaga hutan dan mengenang satu-satunya manusia yang pernah benar-benar menyayanginya.